Iya, dari Kristennya jatuhnya misionaris lah gitu. Misionaris karena udah lama saya ngajar juga sekolah minggu misalnya gitu kan, anak-anak SD, anak-anak SMP. Terus saya mau ya udahlah mau S2 aja ke Chicago waktu itu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf memang lucu-lucu ya. Saya dapat lagi satu orang mualaf yang lucu, di mana dia ngaku seorang misionaris tapi guru sekolah minggu. Bahkan pernah dapat beasiswa untuk kuliah di Chicago. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video mualaf lucu berikut ini. Iya, dari Kristennya jatuhnya misionaris lah gitu. Misionaris karena udah lama saya ngajar juga sekolah minggu misalnya gitu kan, anak-anak SD, anak-anak SMP. Terus saya mau ya udahlah mau S2 aja ke Chicago waktu itu, belajar perbandingan agama gitu. Akhirnya saya disuruh belajar dulu di sini. Coba buka yang kitab-kitab Buddhis, Hindu gitu kan, terus buka juga kitab Islam gitu. Akhirnya saya baca terjemahan gitu. Juga masuk ke basic, anak-anak kecil itu kan, pertama kan saya ngajar anak kecil SD, SMP, selalu punya naturalnya masing-masing kan. Mereka selalu bilang Tuhan itu di atas gitu kan. Terus kayak Tuhan itu kuat ya gitu kan, atau ya kayak mengarahkan Tuhan itu punya maha segalanya, dan kayak pasti Tuhan itu bisa disimpulkan anak kecil aja tahu Tuhan itu satu gitu loh. Oke, yang pertama dia tadi mengatakan bahwa saya ini Kristen, namun jatuhnya lebih ke misionaris. Coba Bapak Ibu telaah baik-baik, simak baik-baik kalimat ini. Saya Kristen, namun jatuhnya lebih ke misionaris. Yang pertama, Kristen jatuhnya ke misionaris. Ini bahasa yang rancu ya. Sebenarnya bahasa ini bahasa yang tidak bisa dipahami. Kristen jatuhnya ke misionaris. Ya, mungkin hanya dia yang paham bahasa ini. Nah, yang lebih membingungkan lagi adalah kalimat berikutnya. Karena saya ini dulu pernah ngajar sekolah minggu di SD dan SMP. Bayangin Bapak Ibu, misionaris kerjaannya ngajar jadi guru sekolah minggu. Ini misionaris salah alamat ini namanya ya. Ini misionaris salah tempat. Misionaris itu adalah seorang percaya, orang Kristen yang diutus ke satu daerah untuk pergi mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya tentunya. Jadi mereka disebut sebagai misionaris. Nah, kalau orang yang ngajar sekolah minggu itu bukan misionaris, namun disebut dengan guru sekolah minggu. Ingat itu ya. Jadi yang ngajar anak-anak di gereja mengenai Alkitab itu namanya, sekali lagi, guru sekolah minggu, bukan misionaris. Ini Kristen atau Kristen jadi-jadian atau diserupakan. Kok istilah seperti ini saja dia tidak paham? Bagaimana mau paham Bapak Ibu ya? Karena kalau kita melihat kalimatnya, tata bahasanya, dia itu ngomongnya lompat-lompat, nggak jelas. Di sini, di sana, di situ, di sini, balik lagi, muter-muter. Nggak bisa dipahami. Jadi hanya orang-orang yang punya karunia tertentu yang mampu untuk memahami mualaf satu ini. Lucunya, guru sekolah minggu misionaris disuruh kuliah perbandingan agama di Chicago. Universitas apa Mas di Chicago yang ada jurusan perbandingan agama? Kalau memang mau kuliah perbandingan agama, nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia lo banyak. Di IAIN ada, di UIN ada. Jadi ngapain harus ke Chicago? Di video yang kedua ini, kita bisa melihat bahwa pernyataan orang ini makin ngelantur dan ngawur. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Gitu. Tapi makan gimana ya, setelah saya masuk misalnya surat Maria gitu, seolah-olah
di Islam ini lebih sempurna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak bolongnya di Kristen gitu. Kayak, oh kenapa Adam harus diturunkan di bumi gitu? Ya udahlah, patuh aja, penting gitu. Nggak seperti di doktrin, nggak ada jawaban pastinya. Sebenarnya di Islam tuh dijawab dengan benar gitu, dengan ada hasilnya. Ya karena memang diturunkan sama Allah, memang diuji gitu kan, memang diciptakan oleh Allah gitu, menggantikan makhluk sebelumnya gitu misalnya. Nah itu, di situ pikiran saya mulai terbuka tuh, semua hal, bahkan tentang jin dijelaskan juga di Al-Quran kan gitu. Di Kristen kan udah udah ibadahnya seminggu sekali, terus pakai perantara, harus ada pastornya, harus ada ininya, harus ada kegiatannya dulu kan, baru bisa berhubungan dengan Tuhan misalnya gitu. Tapi kalau di Islam, ya udah tinggal waktu azan aja berhubungan dengan Tuhan langsung gitu. Nggak perlu ada perantara siapa, si anu gitu. Nih, kalau kita melihat ini, kelihatan banget kalau orang ini nggak pernah belajar Alkitab. Kok bisa-bisanya dia mengatakan bahwa dia melakukan perbandingan agama, kemudian menemukan kisah bahwa Adam dan Hawa ini lebih lengkap ceritanya, masuk akal ceritanya itu di Islam, bahwa dia diturunkan ke bumi. Pasti dia tidak pernah baca Alkitab, apalagi perbandingan agama. Kalau memang dia melakukan perbandingan agama, seharusnya dia tahu bahwa di Alkitab lah yang lengkap ceritanya. Bagaimana Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan. Kemudian mereka ditempatkan di satu taman, yaitu Taman Eden, dengan segala perintah dari Tuhan. Kemudian diceritakan dengan lengkap kronologi bagaimana mereka jatuh dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden, bukan dilempar dari langit atau diturunkan dari langit. Tidak. Jadi yang masuk akal ceritanya lengkap itu ada di dalam Alkitab. Baca tuh Kejadian pasal 1 sampai 3. Kemudian dia tadi itu mengatakan bahwa Kristen itu ibadahnya cuma sekali seminggu. Itu pun pakai perantara. Ada imam dan juga pastor pendeta. Halo mas, kamu ini Kristen atau Kristen jadi-jadian atau diserupakan? Imam, pastor, pendeta di Kristen itu bukan perantara, tapi pemimpin umat. Tidak ada perantara di Kristen itu ya. Orang Kristen itu kalau mau doa, doa aja langsung. Di mana saja, kapan saja bisa. Tidak perlu jamnya ditentukan jam berapa. Tidak perlu dia harus menghadap kemana. Tidak perlu pakaiannya seperti apa. Tidak perlu gerakannya seperti apa. Atau bacaan-bacaan yang lain. Nggak perlu mas. Jadi orang Kristen langsung berdoa. Karena hubungan orang Kristen dengan Tuhan itu seperti anak dan bapak. Makanya orang Kristen memanggil Bapa. Jadi nggak ada perantara. Itu salah besar kalau ngomong seperti itu. Gitu aja kok dibilang mualaf cerdas katanya. Lah kalau cerdasnya aja macam gini, gimana oonnya? Sekian dari saya, semoga video ini menghibur kita dan juga memberkati kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.